Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Apa kabar nih? Alhamdulillah kita udah masuki bulan yang bisa dibilang salah satu bulan istimewa guru. Bulan Rabiul Awal. Nanti ada nih episode khusus kita tentang ngebahas tentang Rabiul Awal. Yang mana bulan lahirnya, bulan wafatnya, bahkan ada yang bilang bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Aduh, pokoknya banyak rahasia-rahasia atau keistimewaan tentang bulan Rabiul Awal. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Kita hari ini bakalan ngomongin tentang, judulnya sebenarnya bukan itu. Judulnya adalah Jika Semua Tak Sesuai Harapan. Tapi sebelum masuk ke sana, ini mumpung masih hangat atau bisa dibilang ya masih melekat dah di ingatan kita tentang kedatangan salah satu tamu. Tamu itu kebetulan tokoh non-muslim yang kemarin datang ke Indonesia, yang mana negara kita adalah negara mayoritas muslim, dan tamu itu datang ke negara kita dan melakukan beribadah yang ramai gitu. Nanti coba kita bahas dari segi toleransinya. Assalamualaikum, apa kabar nih guru? Wah, ngantuk banget nih guru kita nih. Jangan ngantuk buat ngaso. Ya, sahabat-sahabat ngaso nih. Sat, minta tanggapan dong tentang kemarin kan tuh ramai tuh tentang adanya, kalau di tokoh mereka disebutnya paus. Jadi salah satu tokoh pemuka agama paling tinggi di negara Vatikan hadir ke Indonesia. Bagaimana tanggapan Ustaz? Apa yang harus tanggepin nih? Ya, jadi namanya orang berkunjung boleh-boleh aja. Ya. Dan yang dikunjungin kita sebagai seorang mukmin diajarin oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi ciri orang beriman pada Allah, ciri orang beriman pada hari akhir, kalau ada tamu dia memuliakan tamunya. Oh, dimuliakan. Ya, siapapun dia, ya kita hormatin tamunya. Dan dalam praktik bertoleransi, boleh-boleh aja kita memuliakan tamu sekalipun dia non-muslim, ya, sekalipun dia non-muslim. Kemudian juga dalam muamalah kita boleh berinteraksi, tapi yang nggak boleh adalah dalam hal urusan ibadah. Oh, nah, tetap ada pembedanya Ustaz. Dalam muamalah jual beli, bisnis, investasi dengan non muslim boleh nggak? Bertetangga dengan non muslim boleh nggak? Boleh. Tapi dalam hal ibadah nggak boleh kita muslim mencampuri dengan ibadahnya non muslim. Iya. Gitu, Ustaz, artinya kalau kemarin datangnya paus itu adalah mengunjungi, ya mohon maaf ya, ini udah jadi kabar ya kemana-mana di media massa, datang ke salah satu masjid yang menjadi ikonik di Jakarta, yaitu Masjid Istiqlal, dan bahkan meresmikan terowongan silaturahmi gitu loh. Menurut Ustaz tuh gimana? Karena banyak orang bilang katanya berpolemik, agamanya ini gini, tapi kadang-kadang kan kita juga melihatnya dari sisi yang tadi Ustadz bilang, selama batasan-batasan itu juga masih bisa kita jaga, artinya yang lain ya kita, itulah toleransinya Islam, salah satu keistimewaan. Gimana tanggapan Ustadz? Ya, non muslim masuk masjid boleh-boleh aja. Non muslim masuk masjid boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau dia ngeresmiin terowongan toleransi. Terowongan toleransi. Itu udah di luar masjid. Terowongan silaturahmi kalau nggak salah. Itu juga di luar masjid kan? Iya, di jalanan itu. Hal yang boleh-boleh aja. Nggak masalah, nggak harus dipermasalahkan. Cuman ya itu dia, jangan kita menerobos toleransi ini dalam hal urusan ibadah. Kayak contohnya misalnya ngasih salam. Salam itu kemuliaan kepada seorang muslim. Assalamualaikum, itu kepada muslim. Nggak diperkenankan kita memberikan salam seperti itu kepada non-muslim. Itu khusus bagi muslim. Sesama muslim. Tahiyatul Islam. Begitu Pak Bintang. Masya Allah. Berarti alhamdulillah kemarin kedatangan paus yang mudah-mudahan bisa bawa semangat toleransi kita juga. Ya, banyak pelajaran yang mungkin kalau di level grassroots-nya ada gesekan-gesekan, kita ngeliat nih orang di atas kok adem aja kan. Adem aja ya. Beragama itu bisa santuy, beragama bisa berdampingan tanpa harus bermusuhan. Jadi mungkin jadi bawa pesan kayak begitu. Sisi positifnya ahlan wa sahlan. Iya, itu tadi kata kuncinya Ustaz. Beragama tetap masih bisa berdampingan. Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, kita bahas baru tentang esensi episode kali ini. Episode kali ini kita ngomongin tentang jika semua tak sesuai harapan. Kadang-kadang kan kita bagi manusia kan punya kepinginan, punya andai kata, bahkan maaf ya Ustaz ya, kalau
lu gue di situ pasti gue kayak gini gitu tuh. Sebenarnya Ustadz memandang sifat manusia jika semua itu tidak sesuai harapan. Gimana sih Ustadz? Jika semua sesuai harapan, ya pahamin lagi bahwa di atas harapan kita ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kuasa Allah. Berharap, kita diharuskan berharap yang baik-baik. Silahkan berharap, tapi di luar itu ya ada kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus di sini levelnya menerima takdir. Kita sering menyampaikan perkataan orang tasawuf mengatakan araftullah binaqdil azaim. Aku mengetahui kebesaran, keagungan Allah mampu membatalkan sesuatu hal yang sudah direncanakan dengan rapi. Orang udah rapi semuanya, udah terus pokoknya udah disiapin rapat berkali-kali, tahu-taunya kacau, nggak sesuai harapan. Ya udah, di situ ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala, terima. Dan urusan takdir itu kan kita harus sebenarnya khairihi wa syarrihi, baik dan juga buruknya. Kalau ente mau nerima bagian takdir yang baiknya aja, cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu yang bisa menyediakan takdir hanya baik-baiknya aja. Dan yang buruk pun kita yang buruk menurut kacamata kita itu bisa jadi sebenarnya obat. Ya, penghapusan dosa ketika dia sabar menerima takdir tersebut. Kayak dalam hadis kan, siapa orang yang hadis yang kemarin familiar seputar COVID ya, yang kalau dia terkena virus, terkena wabah, maka jangan keluar, sabar dengan penyakit tersebut. Orang yang bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dia kelak matinya bakalan mati syahid. Itu kan ya udah bentuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pahit ya, orang terkena penyakit itu mungkin menyakitkan dan sebagainya, nggak menyenangkan. Tapi kalau dia sabar akan mendapatkan pahala mati syahid. Dia nggak pernah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan musuh. Tapi di era zaman sekarang ini masih bisa mendapatkan pahala mati syahid. Gitu, Ustaz, artinya kalau tadi ngobrol Ustaz itu kita sebenarnya boleh nggak Ustaz berharap, kepingin, bahkan mohon maaf ya, kita kejar nih target sholat malam, artinya kita juga bahkan sampai bernazar. Sebenarnya artinya kan kita penuh berpengharapan deh Ustaz. Nah, harus berharap dengan kebaikan. Berharap kita yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Doa yang baik. Al-Imam Ibn Atha'illah kan mengatakan, la yakun ta'akhur amadil ata' ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sika. Fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru lak la fima takhtaru nafsik. Fil waqti alladhi yurid la fi waqti alladhi turid. Kata Imam Ibn Atha'illah Sakandari, janganlah menjadikan terlambatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu berputus asa dalam berdoa. Jangan kita berdoa kok nggak kunjung dikasih, kok nggak kunjung dikabul. Ini harapannya kayak gini tapi kok nggak dikasih. Kata Imam Ibn Atha'illah, yang kayak begitu jangan dijadiin alasan untuk putus asa, berhenti doa. Terus aja berdoa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah menjamin setiap doa ada jawabannya. Setiap doa itu ada jawabannya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, meminta kepadaku, aku akan berikan jawaban. Tapi lihat dulu jawabannya kayak gimana. Jawabannya fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru lak. Jawaban dari doa tersebut berdasarkan pilihan Allah untukmu. La fima takhtaru nafsik, bukan berdasarkan pilihanmu untuk dirimu. Kita milih request ya. Kita milih request kayak begini, menurut kayaknya yang bagus begini nih, berdoa. Sementara Allah Ta'ala pilihin yang lain. Mana yang lebih bagus, pilihan Allah atau pilihan kita? Ya kalau secara harfiah ya, karena kita sama muslim dan beriman ya, pilihan Allah lah yang terbaik. Nah, pilihan Allah pastinya yang terbaik itu. Karena yang mengetahui kebutuhan makhluknya ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibanding kita. Maka kata Imam Ibn Atha'illah Sakandari itu kayak begitu. Dalam berdoa pasti dijawab. Tapi jawabannya ntar dulu. Jawabannya maksudnya gimana? Bisa jadi jawabannya sesuai dengan apa yang diinginkan kita, dan bisa jadi itu memang itu berdasarkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fil waqti alladhi yurid la fi waqti alladhi turid. Di waktu yang Allah Ta'ala inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Berdoa pengen punya ini belum juga, sampai nanti suatu ketika dianugerahin sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang paling pas. Allah Maha tahu ya Ustaz ya. Nah, begitu. Jadi di sini jangan berputus asa ketika nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Masya Allah. Terus aja berdoa, prasangka baik sama Allah. Berdoa, prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bintang. Masya Allah. Sahabat-sahabat ngaso, Masya Allah itu sih sebenarnya bukan jawaban itu. Itu lebih kayak nyeramahin aneh. Tapi enggak, itu mudah-mudahan menjadi ilmu juga buat sahabat-sahabat ngaso. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Tadi di segmen 1 udah seru banget tuh. Kita ngebahas tentang artinya jangan pernah berhenti berharap. Artinya mungkin kalau dijadikan contoh ya ditutup si kalimatnya Pak Ustadz adalah kita kepingin sesuatu, tapi Allah Maha tahu yang mana yang paling baik. Ustadz, kalau kita bicara keimanan kita kan tentu harapan kita itu kan gak lepas dari bermunajat, berdoa, bahkan sampai ada yang bernazar mungkin kalau keinginan kesampaian ini nih bahkan saya bakal begini-begini gitu. Ustaz, Anda mau ambil contoh Ustaz ya. Idola kita Sayyidina Muhammad itu pernah nggak sih Ustaz berdoa tapi tidak sesuai harapan, itu tidak dikabul sama Allah? Pernah nggak Ustaz? Nah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa agar meminta umatnya agar dipersatukan, tidak terpecah belah, tidak adu domba, tetapi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat fenomena saat ini yang terjadi, ya udah itu. Yang terpecah belah ini itu ya Rasulullah dulu pernah meminta hal tersebut, tetapi emang bagian dari takdir yang Allah taala berikan kepada umat ini, mendapatkan nabi yang istimewa, mendapatkan umat dengan fasilitas istimewa, tapi ada satu paling enggak yang tidak bisa dipersatukan dalam kekuatan yang ada, malah terpecah belah dan saling bermusuhan. Kita ketemu, makanya dalam hadis tuh bahwa setan itu udah nyaris putus asa. Setan nyaris putus asa? Ya, setan tuh nyaris putus asa mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang sholat di Jazirah Arab. Udah nyerah dah, gangguin orang sholat gagal mulu, gangguin orang, artinya orang beribadah pada Allah nih digangguin sama setan nih, gagal mulu. Dia tetap tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keimanan, tapi dia berhasil lewat celah dan fitahrishi bainahum, yaitu mengadu domba satu sama lain. Ya, dalam hal ini itu celahnya itu Ustaz ya? Celahnya di situ. Jadi maka kita ketemu ada orang yang sholat, tapi di sisi lain dia bermusuhan sama saudara muslimnya. Kita ketemu ada orang yang puasa, ada yang zakat, tapi dia sama tetangganya, sama saudaranya, atau sama kelompok, ya, sama kelompok muslim juga, saling bersih tegang, saling bermusuhan dan sebagainya. Ini maka kita harus waspada. Kita harus waspada, jangan sampai kita masuk dalam kubangan konflik seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan saling ribut, kamu bakal menjadi gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan bakalan hilang kewibawaan kalian. Gitu. Jadi itu kira-kira potret sisi dari apa yang kalau tadi nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan. Tapi emang
hidup di dunia ini, makhluk dengan makhluk yang lain ini saling memberikan ujian dan cobaan. Adanya makhluk di dunia ini bukan menjadikan kita harus memiliki ketergantungan. Seorang suami memiliki ketergantungan dengan istri, seorang istri memiliki ketergantungan dengan suami. Salah. Istri nanti kalau lu mati siapa yang ngasih rezeki, siapa yang ngasih makan gua? Ya Allah. Yang hilang cuman si pencari rezeki. Tapi yang selalu tetap ada adalah yang maha memberi rezeki. Masya Allah. Itu kadang-kadang kita suka kelewat gitu kan. Ya bahkan yang tadi kita barusan bahas, artinya suami istri pun kalau suatu saat gitu kan, suatu saat Allah takdirkan untuk berpisah, istri dia akan secara psikologis goyang nih. Gimana makan anak gue ntar, gimana makan ke depannya, masa depan gitu kan. Padahal hakikatnya yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Si suami nggak akan pernah bisa mendatangkan rezeki. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, satu sama lain makhluk ini bukan disuruh memiliki ketergantungan, tapi satu sama lain ini saling memberikan ujian dan cobaan. Saling memberikan ujian. Si istri memberikan ujian kepada si suami memberikan ujian kepada si istri. Itu dalam potret rumah tangga. Dalam kehidupan lebih luas komunitas ini, ya itu ada kelompok-kelompok yang emang ngajarin bab sabar. Ya enggak, gua ngadepin dia nih, diginiin. Kita disuruh sabar ngadepin yang kayak gitu. Disuruh sabar. Ada yang ngajarin bab untuk banyak syukur. Kalau ngadepin ini, waduh bersyukur banget deh, enak banget sama ini. Bahkan kadang-kadang kalau kita suka ngobrol sama temen nih, istri lu begini, suka kadang-kadang ngebandingin ya Ustaz. Itu arti tadi Ustaz bilang katanya, rezeki kita belum tentu sama rezeki teman sebelah gitu kan. Ujian kita juga belum tentu sama dengan ujian teman kita sebelah. Betul. Gitu. Makanya kita jangan, pokoknya adanya makhluk di sekeliling kita bukan menjadikan kita ketergantungan dengan makhluk tersebut, tapi mereka menjadi ujian buat kita semuanya. Jadi ujian. Dan idealnya kita menggantungkan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih memiliki ikatan dengan ini, terikat ketergantungan dengan makhluk-makhluk, kita nggak akan bisa berlari pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah", berlari kepada Allah. Tapi dia masih terikat. Masih ikatan. Ini kalau tanpa dia, kalau tanpa ini, itu disandra. Gitu. Masya Allah. Tadi sebelum masuk ke sini juga ada baca beberapa cerpen tentang yang seorang bapak nih yang memupuk karir anaknya nih. Anaknya mohon maaf ya, mungkin mau sekolah kedinasan nih Ustaz. Dipupuk secara kesehatan, mental, pendidikan akademis, target mau dijadikan ini anaknya gitu. Terus tiba-tiba gagal di tahun pertama. Masukin lagi di tahun kedua, alhamdulillah gagal juga. Masuk lagi ke tahun ketiga, ya alhamdulillah mungkin Allah punya gagal juga Ustaz. Artinya si bapak ini jadi apa ya? Bisa dibilang putus harapan. Apa nih? Ada yang salah sama diri saya, atau bahkan dibilang katanya emang apa ya, bisa dibilang emang Allah nggak kasih kali ini apa gini. Sebenarnya kita kalau menanggapi situasi sedang seperti itu nih Ustaz, ini bisa kita jadikan contoh untuk diri kita. Bahkan mungkin kalau kasusnya serupa mirip, bisa kita jadikan pandangan. Seperti apa kita bersikap kayak gitu Ustaz? Tetap prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap di tempat bisa dibilang takdir terburuk sekalipun, kita harus berprasangka baik pada Allah. Karena kita nggak mengetahui yang Allah taala sediakan di balik hordeng takdir. Allah. Kalau seandainya dibuka hordeng takdir dibukain nih, kenapa gue nggak lulusin? Karena begini, kalau ini sampai lulus ke misalnya sekolah kedinasan, nanti gede jadi pejabat jadi koruptor. Enggak. Makanya gue nggak apa bahasa kasarnya, makanya dijadiin yang lain. Mungkin bisa jadi dalam berumah tangga. Ada si kakak yang sukses, abang yang berhasil, yang satu belajar di sana, yang satu di sini, yang satu kerja di sana, yang satu kerja di sini. Sementara ada satu dari anak tersebut yang hidupnya biasa-biasa aja. Hidupnya apa nih, ke masjid, ya, habis itu rebahan di rumah, masjid, rebahan di rumah. Begitu aja kayak aktivitasnya. Kita ngelihat ini anak jadi beban orang tua. Mungkin kita bakalan berpandangan, lihat dong abang Madesu, kalau kita pandangannya Madesu gitu. Abang lu berhasil, lu ngapain begini? Ada dalam potret rumah tangga sampai orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit, akhirnya siapa yang nemenin dia sakit? Nemenin berobat,
dampingin dia ke rumah sakit, ngantri obat, ngantri BPJS, abangnya lagi dinas di Amerika, abangnya lagi investasi ini. Sementara yang di rumah, ini anak jadi manfaat. Anak tersebut jadi manfaat. Maka kita nggak tahu di balik takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran juga buat kita sebagai orang tua, jangan terlalu memaksakan kepada anak. Jangan terlalu memaksakan kepada anak, arahkan untuk senantiasa berbuat baik, dan sama semua, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Takwa pada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Sekalipun anak ini kita lihat prestasinya begini, potensinya bagus nih. Nah, ternyata dia jadi orang yang paling bermanfaat ngedampingin orang tuanya pas lagi sakit. Bahkan dalam sakaratul maut si anak yang lain dibagi di mana dia ngedampingin sampai mentalkinin dan sebagainya. Oh, itu anak yang luar biasa. Masya Allah. Gitu. Itu ya sahabat-sahabat ngaso. Tadi sedikit saya memberikan ilustrasi kalau kita nggak sesuai harapan, balik lagi kita harus percaya takdir Allah. Allah Maha tahu yang baik buat kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, nggak terasa nih udah di segmen ujung atau di segmen terakhir. Artinya kita akan mendengarkan nasihat atau kalimat-kalimat yang bisa menjadikan satu semangat kita dari guru kita. Ustaz, ada pepatah nih, masih banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan, punya harapan. Roma mana nih? Bukan Roma yang lagi polemik, bukan. Kita nggak ngomongin orang nih. Ini Roma negara, peribahasa, guru. Iya. Jadi lagi punya tujuan, punya harapan, bahkan kita punya keinginan. Tiba-tiba Allah nggak kasih. Allah kasih yang tadi saya bilang, yang baik itu. Gimana sikap kita? Tadi kan itu sebenarnya udah ungkapan jawaban sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita kan belum tahu, oh ternyata ini yang lebih baik gitu kan. Iya. Jadi kita ngelihat di mana orang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan kesabarannya. Betul. Bisa dengan syukurnya. Betul. Bisa dengan taruhlah kekecewaannya ketika dia tapi dia kembali pada ya Allah, terima nih keadaan seperti ini. Nah, itu jadi buah keberhasilan yang luar biasa, meskipun yang dia inginkan nggak dapatkan, tapi dia bisa mendapatkan yang lebih baik. Ketika dia meyakini hal tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ente bilang banyak jalan menuju Roma, sebenarnya ada ungkapan di dalam tasawuf itu, ada turuk ilallah bi ada di anfasil bashar. Jalan menuju Allah itu sejumlah nafas manusia. Ente jangan berputus asa, jalan satu-satunya cuma ini doang. Kalau ini gagal, hancur hidup gue. Enggak. Iya, kadang-kadang gitu suka berpikir gitu. Ini satu-satunya kacamata manusia, guru ya, kacamata manusia. Bentar, jalan menuju Allah itu banyak. Sejumlah nafas manusia. Ente nggak berhasil, nggak jadi orang yang bersyukur, jadilah ente orang yang bersabar. Ente nggak berhasil menjadi orang yang apalagi takut pada Allah, jadilah orang yang berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara dominannya. Begitu Pak Bintang. Masya Allah, Ustaz. Artinya untuk jangan mempersempit cuma satu doang. Artinya untuk kita bicara bertambahnya umur harus juga bertambah kualitas beribadah. Artinya mungkin kalau dengan harapan kita tahajudnya kita kencengin, terus kalau harapannya nggak kesampaian, jadi hilang tahajudnya. Bahkan juga misalkan, kalau misalkan itu namanya ibadah ada maunya. Oh iya, lebih ke situ Ustaz. Iya, ibadah ada maunya. Lebih ke situ. Jadi sebenarnya gimana Ustaz? Ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa selalu ada. Jangan nanti ketika nggak dikasih ditinggalin. Iya. Kadang-kadang kan kita ditinggalin itu karena sifatnya gini. Allah nggak mau. Ente nggak setia kayak gitu.
Penting nggak sih? Ta'arraf ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Kenalin Allah Subhanahu wa taala dalam bahagia, niscaya Allah akan mengenali kita dalam keadaan sedih. Ya, paling kalau ente lagi bahagia ingat Allah, lagi sedih ingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ustaz, minta kalimat kunci gitu Ustaz, tentang bagaimana kalau misalkan kepinginan kita tidak sesuai harapan. Nih direkam nih, sahabat-sahabat buat jadi quote di Instagram. Ya Allah, kalau kita kepengen nih, enggak berarti memang Allah tahu yang terbaik buat kita. Tadi aja tuh, tadi aja. Kalau kita sudah berharap, berikhtiar dan berusaha, ternyata nggak sesuai ekspektasi, disitulah ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kuasanya Allah melebihi kuasa seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja deh minta. Masya Allah, itu dia. Kalau yang guru ngomong dikit aja ilmu. Kalau ada mau ngomong mah receh. Sahabat-sahabat ngaso, alhamdulillah nih kita udah di penghujung. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode ngaso selanjutnya. Jangan kemana-mana, saya pamit, guru kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.